Sumarni, perkenalkan nama saya Rodina Maling dengan NIM 29/2023-088. Di sini saya akan mempresentasi pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Alasan mengapa saya mengambil pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia, karena menurut saya bahasa asing dalam bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh perkembangan zaman, interaksi budaya, dan kemajuan teknologi. Penerimaan kata-kata atau istilah asing bisa menyerapkan kosakata dan memfasilitasi ekspresi dalam situasi yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata asli. Namun perlu kita ingat untuk menjaga keseimbangan agar tidak menggeser keaslian bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai masuknya kata-kata, ucapan, dan bahasa lain yang berasal dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pengaruh ini dapat terjadi melalui proses peminjaman kata, adaptasi kata asing ke dalam tata bahasa, atau penggunaan langsung kata asing dalam pengucapan sehari-hari. Pengaruh bahasa asing ini dapat dipengaruhi kosakata, tata bahasa, gaya berbicara, dan budaya penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan bahasa nasional dan bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai bahasa persatuan bangsa. Hal tersebut telah tercapai pada Sumpah Pemuda, yang berarti bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa nasional, serta yang kebudayaan sebagai bahasa negara. Selanjutnya, sebagai bahasa nasional. Dalam konteks sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu satu, sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lembaga identitas nasional, yang ketiga sebagai alat berhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Selanjutnya sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sosial, budaya, bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam perkembangan kebudayaan dan bermanfaat ilmu. Selanjutnya jati diri bahasa. Jati diri bahasa ini sangat penting. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dengan ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok ini pula dapat dibedakan mana bahasa Indonesia dan mana bahasa asing ataupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan sejenis kelamin. Kalau kita ingin menyatakan jenis kelamin, cukup diberikan kata keterangan petunjuk ke jenis kelamin. Misalnya untuk manusia dipergunakan kata laki-laki atau pria, dan kata perempuan atau wanita. Untuk hewan dipergunakan jantan dan betina. Dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Sukata, untuk menyatakan jenis kelamin digunakan dengan cara perubahan bentuk. Dari tiga bahasa tersebut, yang diserapkan ke dalam bahasa Indonesia adalah beberapa kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Sukata. Sedangkan perubahan bentuk dalam bahasa Inggris tidak pernah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan bahasa Arab dan bahasa Sukata pun dilakukan secara leksikal
bukan sistem perubahannya. Dengan demikian dalam bahasa Arab selain kata muslim juga diserap kata muslimin dan kata muslimat. Selain mukmin diserap juga kata mukminin dan mumimit. Selain nadir yang